Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang gangguan makan atau eating disorder yang akan dijelaskan oleh Khaira Tasya Ikhwan, Nitya Henesta Ramadonis, dan Sylvia Dwi Anggita. Nah, apa sih eating disorders itu? Gangguan makan atau eating disorder menurut Purwandi tahun 2000 adalah kondisi yang termasuk ke dalam psikologi abnormal di mana penderitanya memiliki citra diri yang tidak rasional yang bisa membahayakan pengidapnya, bahkan lebih parahnya lagi merumuskan mereka pada kematian. Nah, gangguan makan atau eating disorder ini terbagi menjadi 3. Yang pertama anoreksia nervosa, yang kedua bulimia nervosa, dan yang ketiga binge eating disorder. Nah, di sini kelompok kami hanya akan membahas tentang anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia berasal dari bahasa Yunani, awalan yang menunjukkan negasi, dan oreksis yang berarti nafsu. Secara harfiah berarti hilangnya nafsu makan karena gugup. Anoreksia adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah dan gangguan persepsi pada tubuh. Dalam DSM-4, anoreksia terbagi menjadi 2, yaitu pertama, restricting type anoreksia. Yang kedua, purge. Gejala anoreksia nervosa. Ada beberapa gejala awal anoreksia yang perlu kita waspadai. Salah satu di antaranya adalah berat badan yang tidak stabil dan tidak seimbang dengan umur, postur, serta tinggi tubuh. Biasanya mencapai 15% di bawah berat normal. Berikut ini adalah gejala lain seseorang yang menderita anoreksia. Pertama, tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Kedua, tidak mau dan menolak makan di depan umum. Ketiga, sering merasa gelisah. Keempat, lemah. Kelima, kulit kusam. Keenam, nafas pendek-pendek. Ketujuh, khawatir berlebih terhadap asupan kalori. Nah, berikut adalah dampak buruk bagi penderita anoreksia. Penyusutan tulang, kehilangan mineral, rendahnya suhu tubuh, detak jantung yang tidak teratur, gangguan permanen terhadap pertumbuhan badan, rawan terkena osteoporosis, serta bulimia nervosa. Pedoman diagnostik anoreksia nervosa menurut PPDG J3 adalah: pertama, berat badan tetap dipertahankan 15% di bawah yang seharusnya, baik yang berkurang maupun yang tidak tercapai, atau Weightless Body Mass Index adalah 17,5 atau kurang. Selanjutnya, berkurangnya berat badan dilakukan sendiri dengan menghindari makanan yang mengandung lemak, dan salah satu hal di bawah ini, yaitu merangsang muntah oleh dirinya sendiri, menggunakan obat pencahar, olahraga yang berlebihan, serta menggunakan obat penahan nafsu makan atau diuretika. Terdapat distorsi body image dalam psikopatologi yang spesifik di mana terdapat ketakutan gemuk terus-menerus yang menyerang penderita, penilaian yang berlebihan terhadap berat badan yang rendah. Selanjutnya, adanya gangguan endokrin yang meluas melibatkan hypothalamic pituitary gonadal axis dengan manifestasi pada wanita sebagai amenor, sedangkan pada pria
yaitu suatu kehilangan minat dan potensi seksual. Juga dapat terjadi kenaikan hormon pertumbuhan, kortisol, perubahan metabolisme periferal dari hormon tiroid, dan sekresi insulin abnormal. Jika onset terjadinya pada masa prapubertas, perkembangan pubertas akan tertunda atau terhenti, seperti berhentinya pertumbuhan, tidak berkembangnya payudara dan amenor pada perempuan. Pada anak laki-laki, genitalnya tetap kecil. Selanjutnya, intervensi yang dapat dilakukan pada penderita anoreksia. Yang pertama, perawatan di rumah sakit. Yang kedua, psikoterapi atau terapi psikologi seperti kognitif behavior terapi, psikodinamik terapi, interpersonal terapi, terapi keluarga dan pasangan. Yang ketiga, psikofarmakologi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas bulimia. Apa sih bulimia itu? Istilah bulimia berasal dari bahasa Yunani, bolmia, atau kelaparan rakus. Bos yang berarti sapi, dan limos yang berarti kelaparan. Secara harfiah, nama ilmiah dari gangguan ini yaitu bulimia nervosa. Diterjemahkan menjadi saraf lapar yang lapar. Bulimia nervosa atau BN ini digambarkan dengan episode berulang makan berlebihan atau binge eating dan kemudian dengan perlakuan kompensatori. Nah, bulimia ini terbagi menjadi dua, yaitu purging dan non-purging. Sejarah bulimia. Sebelum abad ke-20, binging dan purging populer di budaya kuno tertentu. Namun, tidak ada bukti muntah yang disengaja atau upaya untuk mengendalikan berat badan. Nah, pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1979, Gerard Russell pertama kali menerbitkan deskripsi bulimia nervosa, di mana ia mempelajari pasien dengan rasa takut yang tidak wajar menjadi gemuk, yang makan berlebihan dan membersihkan setelahnya. Ia menentukan opsi perawatan dan menunjukkan keseriusan pada penyakit ini, yang dapat disertai dengan depresi dan bunuh diri. Pada tahun 1980, bulimia nervosa pertama kali muncul di DSM-3. Gejala bulimia nervosa. Yang pertama, rasa lelah dan lemah. Yang kedua, pembengkakan pada tangan dan kaki. Yang ketiga, sakit kepala. Keempat, perut terasa penuh. Kelima, mual-mual. Keenam, haid tidak teratur. Ketujuh, kram otot. Kedelapan, nyeri dada dan terasa terbakar. Kesembilan, rambut rontok. Kesepuluh, mudah mengalami pendarahan. Kesebelas, diare berdarah. Para ahli menduga bahwa kelainan neurotransmitter dalam otak merupakan pemicu terjadinya penyakit bulimia nervosa ini. Depresi adalah karakteristik dari penderita bulimia. Kebanyakan penyebab anoreksia juga menyebabkan bulimia, menurut Leon 1991. Diagnosis bulimia nervosa menggunakan kriteria diagnostik yang dikemukakan oleh DSM-4. Yang pertama, episode makan berlebihan yang berulang yang dikarakteristikan dengan konsumsi sejumlah besar makanan dalam waktu yang singkat, atau selalunya kurang daripada 2 jam, dan perasaan untuk makan tidak terkontrol. Yang kedua, perilaku kompensasi makan berlebihan yang berulang, seperti memuntahkan kembali, penggunaan pencahar, berdiet keras, atau berpuasa secara berlebihan sebagai melawan perbuatan makan berlebihan. Yang ketiga, perbuatan A dan B telah berlangsung sebanyak sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, selama sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang keempat, perhatian yang berlebihan terhadap bentuk dan berat badan. Intervensi.
Intervensi yang pertama itu psikoterapi individual dengan terapi kognitif perilaku. Yang kedua, farmakoterapi. Yang ketiga, terapi psikis. Keempat, terapi oral. Yang kelima, terapi nutrisi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang gangguan makan. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.